Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran akidah kelas 4. Baiklah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini anak-anak semua yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, sebelumnya kita harus memahami apa itu kalimat thayyibah, ya. Tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah itu banyak sekali macamnya. Contohnya seperti subhanallah, masyaallah, Allahu akbar, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, dan lain sebagainya. Kalimat thayyibah itu sangat ringan diucapkan, dan nanti apabila sudah terbiasa itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Semuanya dan banyak manfaatnya. Daripada kita membiasakan mengucapkan kalimat yang tidak baik, mending kita mengucapkan kalimat thayyibah. Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah mendapat pahala dan selalu atau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, yang ketiga Allahu akbar. Kita coba lihat pada kedua gambar yang ada di papan tulis. Nah, perhatikan, ada dua gambar. Gambar tersebut adalah gambar apa, anak-anak? Ya, gambar tersebut adalah gambar pantai. Nah, apa yang kita lihat di pantai tersebut? Tentunya adalah apa? Nah, tentunya adalah keadaan pantai yang sangat indah, sangat menakjubkan. Maka dari itu, ketika melihat sesuatu yang sangat indah atau sesuatu yang sangat menakjubkan, kita hendaknya mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa, Pak? Yang pas ketika kita ucapkan melihat sesuatu yang menakjubkan tersebut, Pak. Nah, kalimat yang pas yang kita ucapkan untuk melihat hal tersebut adalah kalimat thayyibah subhanallah. Baiklah, kita bahas yang pertama tentang kalimat thayyibah subhanallah. Pengertian kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih, yang berisi tentang kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Kemudian diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah tanpa campur tangan manusia. Kemudian waktu pengucapan kalimat subhanallah yang pertama adalah melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gunung, lautan, langit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah, melihat semua yang ada di sekeliling kita, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Nah, baru kita mengucapkan kalimat subhanallah. Yang ketiga atau C, merasa heran terhadap sikap seseorang, yang baik ataupun yang kurang baik. Misalnya, wah, anak itu pandai sekali dan rajin sekali. Nah, maka dari itu kita mengucapkan subhanallah. Misalnya gini, subhanallah rajinnya anak tersebut, subhanallah pandainya anak itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, berzikir setelah sholat fardu. Kalimat subhanallah sudah disunahkan mengucapkan kalimat subhanallah ini setelah sholat fardu. Biasanya disunahkan mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Kemudian yang E atau yang kelima, mengingatkan imam ketika lupa bacaan atau gerakan sholat. Nah, ini biasanya di dalam sholat jamaah masjid dengan mengucapkan subhanallah. Nanti gerakan atau bacaan yang lupa itu nanti akan dibenahi oleh imam, kemudian nanti kita akan mengikutinya. Berikutnya, hikmah mengucapkan kalimat subhanallah, yaitu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah atau menyembah selain Allah. Baiklah, kalimat thayyibah yang kedua yaitu Masya Allah. Pengertiannya adalah kalimat Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu, diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau usaha manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Coba kita lihat pada kedua gambar tersebut, itu adalah sebuah taman bunga yang sangat indah berwarna-warni. Nah, taman tersebut adalah diciptakan atau ditata oleh manusia, walaupun bahannya itu bahannya ataupun bunganya itu yang menciptakan Allah, tapi yang menata supaya lebih menakjubkan dan lebih indah itu adalah manusia. Jadi ketika ada sesuatu hal yang indah atau menakjubkan yang ada campur tangannya manusia, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat Masya Allah. Perbedaannya dengan Subhanallah itu tadi, kalau Subhanallah itu tanpa campur tangan manusia, kalau Masya Allah itu ada campur tangan manusia. Contohnya lagi, selain taman tersebut, ketika kita melihat pesawat, melihat robot, atau melihat sesuatu hal yang menakjubkan yang dibuat oleh manusia, maka kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Kemudian waktu pengucapan kalimat Masya Allah yaitu ketika melihat peristiwa yang menakjubkan. Kemudian ketika melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraan, itu kalau kalimat thayyibah Masya Allah. Berikutnya yang terakhir, kalimat thayyibah Allahu Akbar. Pengertian kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga kalimat takbir. Allah adalah zat yang maha besar, tidak ada yang mampu menandingi kebesaran Allah di dunia ini. Kemudian bentuk pengagungan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah merupakan tujuan atau pengertian kalimat Allahu Akbar. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kali ini.